Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sahbihi ajma'in wa man istanna bi sunnatihi wattaba'a hudahu ila yaumiddin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini di pagi ini kita masih dikumpulkan di majelis mulia, majelis yang akan membantu, menolong, mengawal kita menuju cita-cita kita atau menemukan cita-cita kita dan sekaligus meraih apa yang kita cita-citakan itu, karena kita benar-benar akan dipandu di sebuah perjalanan hidup manusia paling mulia, manusia paling agung, yang mana perjalanan hidupnya tidak ada yang paling baik kecuali perjalanan hidup beliau. Tidak ada perjalanan hidup terbaik kecuali perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mungkin sifatnya lebih ke manusiawi, sisi real, dan insya Allah pasti akan mudah ditiru oleh kita. Dari sisi Nabi kita mudah ditiru. Kenapa Nabi kita jago berdagang? Salah satu pondasi hidup masyarakat Arab itu adalah berdagang. Dan kecemerlangan dan kemahiran Nabi kita pun juga dalam hal bisnisnya, dalam hal berdagangnya. Termasuk juga tersebarnya Islam itu pun juga peran pentingnya adalah para pedagang. Peran penting Islam itu bisa sampai ke negeri kita adalah para pedagang. Dan juga ini yang tidak kalah hebatnya, tidak kalah menariknya, bahwa yang mengalahkan satu masyarakat yang saat itu menjadi duri dalam daging, yang saat itu menjadi masyarakat yang menyulitkan kehidupan manusia, kehidupan Rasul dan para sahabat saat itu, adalah masyarakat Yahudi. Itu pun peran pentingnya dikalahkan oleh para pedagang Muslim. Oke, mari kita bahas dari awal. Kita mulai, teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala. Salah satu pembahasan yang ini masih di kehidupan Nabi bersama Abu Thalib. Yang ini menjadi rincian apa yang dijelaskan kemarin atau yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini rinciannya ya. Jadi pembahasan di kehidupan Rasul bersama Abu Thalib itu membahas tentang apa? Kalau kemarin kita sudah bahas kasih sayang Abu Thalib dan keluarganya ya. Kemudian juga
pengembalaan kambing, kemudian berbisnis dan yang sebagainya. Nah, rinciannya saya ingin sebutkan sedikit yang di kehidupan Rasul, di kehidupan Abu Thalib, ya, bersama Abu Thalib, Rasul kita ini beliau hidup bersama Abu Thalib menghabiskan masa remajanya. Jadi masa remaja Rasul kita ini dihabiskan bersama Abu Thalib. Karena Rasul mulai diambil pengasuhannya oleh Abu Thalib usia berapa tahun? 8 tahun kan, masih anak-anak. 8 tahun masih anak-anak. Terus sampai lepas dari Abu Thalib 25 tahun. Nah, praktis bahwa kehidupan remaja Rasul itu diperankan, pendidikannya, diasuhnya oleh Abu Thalib. Maka bagi antum-antum yang sekarang masih remaja, kalau ingin menjadi remaja seperti Rasul, diantaranya bisa tanya sama Abu Thalib. Ya, Pak Abu, gitu. Pak Abu Thalib, gimana sih cara mendidik Rasul ketika remaja? Tanya. Agar masa remaja kita seperti Nabi. Yuk sama-sama belajar ya. Mari semuanya dengarkan ke depan. Berikutnya yang juga intisari dari atau turunan dari bahasan pendidikan atau kehidupan Rasul bersama Abu Thalib adalah bahwa Abu Thalib itu peran besarnya adalah mendidik mental Nabi Muhammad. Jadi pendidikan Nabi untuk hal-hal yang terkait dengan pertumbuhan mental, menguatkan mental itu lebih dominan pengaruh atau didikan dari Abu Thalib. Pendidikan mentalnya. Dan ini yang tidak kalah menariknya nih. Yang kita sudah bicarakan tadi di awal, yaitu tentang berdagang. Dari mana Rasul bisa jago berdagang? Nah, ini dimulai dari sini. Bahwa pendidikan Nabi bersama Abu Thalib itu adalah pendidikan yang mengenalkan Nabi tentang dunia real, tentang dunia nyata yang dihadapi oleh orang Mekah yang pada umumnya yaitu pedagang. Itu yang mengenalkan kondisi lingkungan keumuman masyarakat Mekah kepada Rasul adalah Abu Thalib. Yang mana tadi bahwa kondisi masyarakat keumuman orang Mekah adalah pedagang. Dan inilah yang insya Allah sedikit akan kita lebih detailkan sebagai tambahan data dari yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang apa? Kita bahas tentang perjalanan berdagang, dari perjalanan untuk berdagang Rasulullah bersama Abu Thalib usia 9 atau 12 tahun dari Mekah menuju Syam, ya, menuju Syam. Di mana Nabi kita dididik oleh Abu Thalib dalam hal penguatan mental, terkhusus mengenalkan kondisi masyarakat di mana beliau hidup, yaitu sebagai pedagang,
Maka di antaranya adalah saat Nabi kita diajak oleh pamannya ke Syam. Saya ulangi. Pendidikan Abu Thalib di saat Nabi usia remaja dalam menumbuhkan, menaikkan mentalitas serta mengenalkan kondisi masyarakat Arab sebagai pedagang, itu diantaranya adalah ketika Abu Thalib mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdagang ke Syam. Ini diantaranya. Maka pada pertemuan kali ini, saya ulangi, kita akan sedikit lebih detailkan agar kita lebih paham tentang sebuah pembahasan mengapa orang Mekah khususnya orang Mekah dan umumnya orang Arab itu menjadi orang-orang yang ahli dagang. Bahkan saking jago-jagonya dagang, mereka dinobatkan sebagai suku yang ditulis di dalam salah satu surat di dalam Al-Quran, kitab suci kita, yaitu Suratul Quraisy. Nah, cikal bakalnya dari mana? Keahlian mereka muncul dari mana? Bagaimana cara pendidikannya? Nih lihat, ini bisa kita tiru. Nah, saya coba bacakan dulu kronologinya ya, supaya antum ngerti. Di saat Nabi usia 12 tahun, menurut sebagian pendapat, dan pendapat yang lain usia 9 tahun, Nabi diajak berdagang oleh sang paman keluar Mekah. Yang mana saat itu tujuannya adalah pasar Busro. Di mana? Di Syam. Busro itu seperti apa? Nih kita coba akan detailkan ya. Busro itu adalah kota yang berbatasan antara Syam dengan Jazirah Arab. Tepatnya hari ini itu ada di perbatasan Yordania. Hari ini Busro itu pakai sod ya. Busro itu perbatasan Yordania. Busro adalah salah satu pasar terpenting di masa itu. Lebih-lebih ketika masa-masa sebelumnya. Ya. Masa-masa sebelum masyarakat Arab utamanya yang ada di Mekah. Ya, mereka tinggal di Mekah. Dilihat dari mana? Dilihat dari banyaknya serpihan-serpihan biara, kemudian gedung-gedung, kalau hari ini dipakai untuk teater, kalau dulu namanya antum kenal Kolosium, ya Kolosium itu gedung teater yang sangat amat megah. Kemudian monumen penting di situ ya. Kemudian ada banyak saluran air besar, ada banyak benteng besar, ada gereja-gereja besar. Ini menunjukkan bahwa Busro ini pernah menjadi kota penting, yaitu kota yang pernah dihuni oleh peradaban besar di masanya, yaitu peradaban Romawi Barat, peradaban Romawi Timur Bizantium, dan tentunya peradaban Islam.
di masa tentunya diantaranya Turki Utsmani. Jadi Busra ini kota penting. Ya, pada masa kekaisaran Bizantium, pada masa kekaisaran Romawi Timur, Bizantium itu hari ini ada di Turki. Ya. Ketika menguasai Busra yang didatangi oleh Rasulullah itu, yaitu pada abad keempat Masehi, pada abad keempat, kota ini menjadi jantung keuskupan Kristen dan pasar terbesar bagi pedagang-pedagang Arab. Pasar terbesarnya adalah Busra. Hari ini kalau antum coba searching di Google bahwa tentang Busra ini menunjukkan bahwa memang kota penting, memang pernah menjadi kota penting. Di mana hari ini pun Busra ini masih menjadi pusat administratif, yaitu pusat pemerintahan, di mana di situ kota-kota pemerintahan ada di situ. Ya, gedung-gedung pemerintahan. Kalau hari ini mungkin DPR, MPR yang gitu-gitulah ya. Itu namanya kota administratif. Nah, mudah-mudahan antum ngerti. Ya, sesekali saya ajak antum keliling dunia, mengenal dunia kayak gitu. Makanya coba diikuti saja. Hari ini tuh masih seperti itu, masih seperti Jakarta lah. Ya, di situ ada MPR, seperti di situ ada DPR, berdiri banyak gedung-gedung Mahkamah Agung itu, kemudian juga kantor-kantor kepolisian dan seterusnya itu. Itu namanya kota administratif yang biasanya dijadikan sebagai kota penting. Yang dijadikan biasanya kota penting. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan untuk sedikit menjelaskan tentang pasar ya di zaman khususnya sebelum Islam. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada beberapa pasar ya. Ada beberapa pasar yang terkenal, yang jejaknya bisa kita baca di syair-syair jahiliyah Arab, yang akrab dengan aktivitas pedagang-pedagang Arab, yang akrab dengan aktivitas pedagang Arab, khususnya orang Mekah. Pasar apakah itu? Satu Busra tadi itu. Yang kedua ada pasar Agriat namanya. Yang ketiga ada pasar Ghazah atau hari ini Gaza yang ada di Palestina, dan pasar Damaskus. Itu kira-kira pasar-pasar terkenal, pasar-pasar yang sering dikunjungi oleh pedagang Arab, khususnya Mekah. Kenapa ini saya sampaikan? Tadi untuk memahami mengapa sih orang Arab tuh kok begitu tuh? Mengapa orang Arab kok bisa kuat dalam berdagang? Itu karena yang didatanginya, yang dikunjunginya adalah pasar yang ada di kota bersejarah. Pasar yang ada di kota terbesar. Pasar yang ada di kota terpenting. Ya Busra, ya Gaza, dan sebagainya. Ya. Maka karena kota ini kota penting, bahkan kota besar yaitu Busra pada khususnya, karena paling dekat dengan Arab. Kalau Gaza agak jauh, ya kan? Kalau
kalau Busro itu agak dekat karena berbatasan dengan Jazirah Arab. Maka pastinya pasarnya pun menjadi pasar yang terkenal karena berada di kota penting. Karena berada di kota penting. Dan berikut ini menjadikan pasar ini menjadi pasar yang ramai dikunjungi oleh banyak para ahli dagang, oleh para pedagang ahli. Levelnya pun tidak sembarangan, tetapi levelnya dunia. Contohnya gini, kalau diibaratkan, lebih terkenal mana Jakarta dengan Purwokerto? Pasti Jakarta kan? Otomatis pasar-pasar yang ada di Jakarta lebih terkenal di dunia daripada pasar-pasar yang ada di Purwokerto. Kayak gitu. Kayak gitu. Maka pedagang-pedagang Arab itu hari ini pedagang-pedagang Arab itu dulu itu terbiasa jualan dagangnya itu di pasar-pasar yang ada di Jakarta umpamanya. Apa yang antum ketahui pasar yang ada di Jakarta yang terpenting? Apa? Tanah Abang, nah gitu. Apalagi ya? Pasar banyak lah. Pasar Senen. Di situ juga ada terminal kan? Nah ini yang biasa dilakukan oleh orang Arab, yaitu mereka biasa berdagang di pasar penting dunia, bukan pasar penting hanya ruang lingkupnya itu cuman kota, apalagi kampung, tapi pasar penting dunia, yaitu Busro. Inilah juga yang menjadi sebab akhirnya pedagang Quraisy itu menjadi terkenal. Para pedagang Quraisy itu menjadi terkenal. Kenapa? Karena bisnisnya di kota atau di pasar di mana tempat kumpulnya pedagang level dunia. Gitu. Ya iyalah. Misalnya gini, pedagang Amerika datang ke pasar Jakarta. Pedagang Cina datang ke Jakarta, pedagang Eropa datang ke Jakarta. Pedagang misalnya Baitul Arqam datang ke Jakarta, maka antum sebagai pedagang-pedagang yang asli dari Purwokerto ini ketika bersentuhan dengan pedagang-pedagang dunia dari Amerika, Cina, itu ya. Itu kira-kira gimana hasilnya? Ya, karena sosialisasinya dengan pedagang terkenal, maka mereka pun juga nanti akan membawa imbasnya, yaitu mereka akan mengenalkan pedagang Indonesia, terutama misalnya kita yang datang ke sana umpama ke dunia, level dunia. Maka pedagang-pedagang Amerika yang datang ke Jakarta, ketika mereka pulang ke Amerika, mereka akan ngobrol, wah di sana ternyata nggak kalah dahsyatnya, nggak kalah kuatnya ya pedagang yang ada di Jakarta itu. Wah, ternyata di situ ada pedagang yang hebat. Nanti diobrolkan kayak gitu juga. Ya. Pedagang India datang ke Busro. Kemudian mereka pulang ke India, ke tanah air mereka. Gitu, mereka akan ngobrolin Quraisy. Oh, ternyata Quraisy hebat dan seterusnya. Pedagang Romawi pun juga sama, pedagang Cina pun juga sama. Ya, pedagang mana lagi? Persia pun juga sama. Begitu. Jadi keahlian, kemahiran, kecerdasan pedagang-pedagang Arab itu harum di telinga pedagang-pedagang dunia. Ya, terkenal kemana-mana. Jadi dari sekian banyak pasar yang ada di Syam,
yang paling dekat dengan wilayah Arab adalah pasar Busra, yang sangat terkenal tapi wilayahnya dekat dengan Arab adalah Busra. Jadi pasar Arab ini, pasar Busra ini adalah pasar yang mereka rasakan bukan seperti pasar asing. Ya, bukan seperti pasar asing. Ya, kayak kita masuk keluar kamar mandi aja gitu. Gitu ya. Jadi saya punya pengusaha punya kenalan pengusaha ya, rahimahullah, beliau sudah meninggal. Beliau tuh kaya raya, pernah menyebutkan satu bulannya hampir 3M, satu bulan hampir 3M pendapatan. Iya, karena beliau ini pulang pergi Indonesia Amerika seperti kita pulang pergi dari WC. Sering banget. Ya Amerika, ya Cina gitu. Begitu juga Arab. Ya, begitu juga Arab. Itu mereka biasa banget. Biasa banget akrab dengan pasar Busra. Akrab dengan pasar Busra. Maka bayangkan ketika ada pedagang yang terbiasa mengunjungi pasar besar, yang terbiasa mengunjungi pasar di kota paling terkenal, ini kira-kira menunjukkan apa? Ini kira-kira menunjukkan pedagang seperti apa? Maka salah satunya ini adalah menjadi ciri bahwa ciri pedagang hebat adalah yang dikunjunginya pasar di sebuah kota besar. Itu pedagang hebat. Maka kalau antum memiliki jiwa dagang, kalau bisnis antum belum tembus ke Jakarta, di pasar-pasar terkenal di Jakarta, ya belum termasuk pedagang hebat, ya belum termasuk pedagang tingkat nasional. Harus bisa tembus dulu, harus bisa diizinkan kan. Pasar itu hari ini kan harus punya izin kan? Ya iyalah, antum jualan di Rita Mall saja harus punya izin kan? Iya, harus punya izin. Apalagi ini jualannya di pasar di kota besar. Wah, izinnya belibet itu pasti. Harus sanggup membayar pajak sekian juta. Ada yang tahu pajak kalau kita dagang jualan di Rita Mall berapa sebulannya pajaknya? Atau rata-rata kalau kita jualan di mall tuh berapa sih pajaknya? Itu kan salah satu syarat untuk diizinkan kan, harus membayar pajak. Iya. Oh, coba berapa? Ada pajaknya. Itu pasti nggak kecil itu. Kurang lebih ya sebulan itu bisa sampai 10 jutaan kemungkinan. Atau 5 juta paling nggak. Padahal jualannya cuman ya outletnya aja cuman ya berapalah dari sini ke sini mungkin cuman jualan boneka apa misalnya boneka pensil lagi gitu-gitu, itu pajaknya bisa sampai jutaan tuh. Ya iyalah, karena yang ditempati apa? Rita Mall kan super mall kan terbesar di Purwokerto. Ya kalau antum bikin outlet, bikin tempat jualan di samping jalan, ya nggak ada kan pajaknya pasti. Tetapi kebersihannya tidak bisa kebersihannya, keamanannya dan sebagainya.
Coba aja pedagang-pedagang yang ada di pasar itu tuh tanya kira-kira kalau ada pajak, pajaknya berapa? Pasti kalau ada pajak itu lebih murah daripada di mall. Nah, iya. Dan barang-barangnya pun harganya lebih mahal di mall daripada di pasar. Sering nggak? Pernah nggak antum membandingkan beli baju yang jenisnya sama, mereknya sama antara di pasar dengan di mall? Pernah coba bedakan? Pernah coba apa tuh namanya? Membandingkan pernah? Coba sekali-kali ya. Sekali-kali kalau antum pingin punya jiwa dagang tuh gitu. Nah, ini sih saya ingin menjelaskan kepada antum ya. Saya juga punya jiwa dagang tapi karena saya lebih fokusnya ke sini sebenarnya pingin lebih ngurusi ilmu lah gitu ya. Biarlah antum yang punya jiwa-jiwa dagang aja ya. Yang punya jiwa-jiwa dagangnya antum aja lah. Saya mengawal dari belakang aja. Baik. Harus gitu. Coba dibandingkan tuh. Ya pastinya kan begitu. Nah, dulu begitu, siapa namanya orang-orang Quraisy itu. Ya, mereka yang biasa datangi pasar-pasar terkenal itu di antaranya adalah Busro. Makanya kenapa mereka menjadi orang-orang terkenal. Ya, pedagang-pedagang terkenal. Baik. Para pedagang Arab ketika berdagang mereka ini tidak sendiri-sendiri. Maksudnya gini, tidak sendiri-sendiri itu mereka punya kendaraan, mereka punya produksi yang akan dijual, kemudian mereka berangkat sendiri ke Syam. Enggak begitu. Misalnya Abu Jahal, ya, Abu Jahal gitu ya. Dia punya kendaraan sendiri, dia punya barang-barang sendiri. Ya udah dia sendirian berjalan ke melakukan aktivitas dagang ke Syam sendirian. Enggak begitu. Ini sistemnya nih. Ini bisa antum pakai nih. Sistem cara berjualannya orang Quraisy. Mereka terbiasa menggunakan sistem konsorsium. Konsorsium itu adalah persekutuan atau kerjasama. Jadi ada beberapa pedagang yang berserikat atau yang bekerja sama. Ada beberapa pedagang yang bekerja sama di mana di antara mereka ada yang berangkat dan ada yang berinvestasi. Paham? Ada yang berinvestasi atau ada yang menitipkan barang mereka. Misalnya gini, di sini Mahasantri ini semuanya pedagang, Tetapi ada kalanya tidak semua bisa berangkat, tidak semuanya bisa berangkat. Yang berangkat berdagang, misalnya hanya beberapa orang, misalnya di sini ada 5 orang lah yang bisa berangkat. Lalu sisanya mereka menitipkan barang. Misalnya ke Fadil, Mas Fadil ini saya nitip barang nih. Tolong dijualkan ini. Nah gitu. Maka nanti ada kerjasama antara sang yang menitipkan, gitu kan, dan yang dititipkan. Nanti ada kerjasama dan ada tentunya bagi hasil. Nah gitu. Nantinya ada aturan bagi hasil. Nah, ini jadi tidak semua para pedagang Arab itu terjun membawa barang-barang mereka semua, membawa barang mereka masing-masing, itu tidak semua. Makanya inilah yang membuat
karavan yang membuat kafilah dagang Quraisy itu dikenal sangat besar. Karena bawaan mereka itu banyak. Ya, bawaan mereka sendiri, ya bawaan dari yang bekerja sama tadi, titipan-titipan tadi itu. Saking banyaknya ya yang didagangkan, saking banyaknya yang dikumpulkan itu dalam ekspedisi dagang, dalam ekspedisi bisnis itu, Al-Yaqubi mengatakan mereka ini sampai membawa 1000 ekor unta. Orang Quraisy itu biasa membawa dalam jumlah besar. Dalam jumlah besar yang hitungannya kurang lebih 1000 unta. Kepikiran gak 1000 unta tuh kayak gimana? Coba kita pikirkan lebih detail lagi ya, untuk memahami betapa mereka ini luar biasa. Orang-orang Arab ini luar biasa. Mengapa? Karena yang mereka bawa itu dalam jumlah yang besar. Ya, karavannya itu atau unta, kendaraan beserta barang-barang. Itu karavan namanya. Besar sekali. Nah, kalau besar, kalau dalam jumlah besar, maka beberapa hal yang harus dipikirkan. Yang pertama, resiko di perjalanan. Ya, namanya juga membawa barang banyak ya. Pastinya kan kalau di perjalanan harus dipikirin resikonya. Ya, kalau hujan gimana? Kalau ada badai apa tuh? Badai pasir gimana? Kayak gitu itu harus dipikirin. Karena bawanya besar banget. Apalagi ada sebagiannya barang-barang orang lain yang dititipkan. Nah, kemudian belum lagi ada apa tuh? Bukan perampok. Ada begal gitu. Nah, teman-teman yang ada di Palembang tuh sering banget, bukan sering, akrab banget dengan begal ya. Iya. Saya pernah ditakut-takuti dulu. Waktu saya membantu pindahan rumah dari Tasik menuju Bogor itu katanya begini. Kan jalannya jalan malam ya. Dari Tasik itu sore, di perjalanan tuh malam jam 11, jam 12 kayak gitu. Di perjalanan. Maka ya kita harus hati-hati. Kenapa? Karena di perjalanan tuh biasanya suka ada yang minta-minta dan suka maksa. Ya. Kalau di Jawa masih seperti itu, Peli. Ya, masih nggak sampai menodongkan senjata tajam, nggak. Insya Allah nggak ada. Tapi kan ya yang namanya maksa juga kadang takut juga kan, namanya juga maksa. Ya. Nah itu kata teman saya itu harus siap-siap bawa uang. Ya, harus siap-siap bawa uang. Apalagi bawaan yang kita bawa itu banyak sekali. Perabotan rumah, ada lemari di belakang nih waktu itu kita pakai mobil kol. Tahu kol? Hah? Nah, jadi kelihatan lah gitu ya. Jadi kelihatan barang-barang yang dibawa. Jadi ada kasur, ada lemari, ya bawa barang-barang rumahan gitu. Dan alhamdulillah nggak ada, ya selama perjalanan aman. Nah, coba bayangkan kalau terjadi sesuatu, ya kan? Coba bayangkan kalau terjadi sesuatu, ada begal di tengah jalan, apalagi sampai menodongkan senjata, kan repot. Nah, begitu juga yang dipikirkan oleh pedagang-pedagang Arab, apalagi ini perjalanannya hampir 1.500 km. 1.500 km itu dari Mekah menuju Busro.
1.500 kilometer itu dari mana ke mana itu? Saya sejauh-jauhnya jalan kaki itu nggak nyampe 1.000. Saya pernah jalan kaki dari Jogja ke Solo itu berapa ratus kilo lah gitu. Nyampe gak 1.000 ya? Enggak nyampe ya? Enggak nyampe. Pokoknya dari Parangtritis, tahu Parangtritis? Nah, Parangtritis menuju ke Solo. Itu kira-kira berapa? 500 ada? Enggak juga? Oh gitu. Astagfirullahaladzim. Berarti salah. Enggak nyampe ya. Ya, berarti kan betul juga. Ya saya selama-lamanya sepanjang-panjangnya jalan enggak nyampe 1.000. Dari sini ke Bandung aja 200. Kira-kira kalau dari Jogja ke Solo berapa? Itu kan jarak tempuhnya kalau pakai bis itu 2 jam ya. Saya pernah nyoba tuh sekitar itulah. 2 jam. Ada 100 kilo? Enggak ada juga. Ya itu aja udah lelah. Itu beneran. Jalan kaki dari Parangtritis itu udah capeknya luar biasa. Itu pun nggak bawa barang-barang. Lah iya, cuman pakaian, kemudian tas juga ya bawa makanan doang kan, yang itu bisa untuk makan selama di perjalanan. Perjalanan saat itu saya tempuh kurang lebih 3 hari 2 malam. Ya 3 hari 2 malam. Itu coba saya resapi, oh gini, ternyata begini ya rasanya jalan kaki itu. Jalan kaki yang cukup jauh itu. Wah, gimana Rasul ya? Rasul dulu berapa tahun tadi? 12 tahun. Nah, lihat pendidikan mentalnya tuh di situ. Pendidikan mental yang diajarkan oleh Abu Thalib kepada Rasulullah itu diantaranya adalah siap jalan jauh 1.500 kilometer. Makanya kan ketika kemarin kan kita jelaskan Abu Thalib ketika keponakannya merengek-rengek ingin ikut, kan Abu Thalib awalnya nggak mau kan? Iya, karena jalannya jauh. Bukan 1 kilo 2 kilo masalahnya, ini 1.000 kilo, coba bayangkan. Apalagi dulu jalannya belum beraspal. Itu pendidikan mental. Pendidikan mentalnya Rasul di usia 12 tahun. Dan bukan Rasul saja. Jadi anak-anak Arab tuh biasa 12, 13, belasan tahun itu biasa diajak jalan jauh, itu biasa. Tapi untuk berdagang, ya, untuk berdagang. Nah ini resiko perjalanan yang harus dipikirin, gimana aman lah intinya. Kemudian juga yang harus dipikirin adalah logistik. Apa itu logistik? Ya kebutuhan makanan. Makanan siapa aja? Ya makanan unta, ya dipikirin kan, cobain unta 1.000 itu gimana cara makannya. Ya Allah. Belum lagi si manusianya itu. Ya, jadi yang dibawa oleh unta itu tidak murni barang doang, tidak murni barang saja, tetapi di situ ada persiapan makanan, logistik tadi. Mungkin juga di situ tikar atau apalah untuk tidur kan. Ya iya 1.000 kilo bisa nyampe berapa bulan itu. Bisa nyampe berapa pekan. Ada yang pernah nyoba jalan kaki dari Solo ke Tasik. Itu sepekan katanya. 1 pekan jalan kaki. Itu pun juga ya tadi belum nyampe 1.000 kilo itu ya, dari Solo ke Tasik. Ada nggak ya? Belum juga. Kalau begitu jarak 1.000 itu dari mana ke mana? Maka harus diukur biar ngerti tuh jarak Rasul kita jalan kaki itu biar terasa, harus diukur. Kalau dari Jakarta ke kampung saya kurang sedikit kalau masa 1.500.
Oh ya. Hmm, Karena ini belum lautnya ya. kilometernya itu ya, tapi nggak sama lautnya kan. Mm-mm. Yang itu di perjalanan bisa sampai seminggu ya. Kalau jalan kaki ya, kalau naik mobil itu 24 jam kurang lebih. Nah, pakai mobil berarti yang kisaran kendaraannya 24 jam ya. Itu baru bisa sampai. Tapi itu kan dulu kan belum ada tol. Mm-mm. Belum ada tol. Ada tol saja 24 jam ya. Kalau ada tol dari Jakarta itu sekarang kita agak lebih, tapi mas Lebih. tolnya kan tetap tetap sedikit sih Ustaz. Kalau arah kampung saya, Apanya? ya kalau kampung saya itu tetap nggak ngelewatin tol, Oh, kenapa? karena kalau ngelewatin tol tuh muter. Oh, Ya. mahal bayarnya. Beda-beda jalur tuh Ustaz. Mm-mm. Ya, kadang mobilnya ada yang lewat tol, ada yang enggak. Yang lewat tol tuh istilahnya jalurnya beda lagi. Mm-mm. Oh gitu. Ada juga yang nggak bisa, ada juga yang nggak biasa lewat tol ya. Ya. Nah itu logistik. Yang berikutnya yang harus dipikirkan adalah pengawasan. Yang harus dipikirkan adalah mengawasi unta-unta itu ya. Harus diawasi, om 1000 itu gimana caranya? Cara diawasi, mungkin ada yang sakit, ada yang bukan ada yang sakit, ada yang mungkin misalnya kesakitan apa kan gitu, harus diawasi. 1000 unta diawasi sama berapa orang kan gak? Duh. Gini aja misalnya, itu kira-kira kalau diukur panjangnya supaya ngerti ya. Kalau satu unta itu kurang lebih 3 meter, satu unta dari kepala sampai buntutnya itu 3 meter. Kira-kira kalau 3 meter satu unta, 1000 unta berapa meter? Hah? 3000 meter. 3 kilo. Nah, unta kan jalannya nggak gerombol kayak kambing gitu. Berjalannya gitu. Jadi berduyun-duyun lah gitu, bersop. Bersop. Berbaris gitu. Iya. Ya kisaran segitulah. Coba ada nggak yang mau? Ada nggak yang mau satu orang atau beberapa orang yang mengontrol dari ujung depan sampai ujung belakang, muterin gitu, ngontrol si itunya, si kambing si unta-untanya itu. Antum pernah nggak lihat satu karavan yang isinya semua unta ataupun kendaraan ya, entah itu unta ataupun kuda yang panjang banget, itu cara mengontrolnya gimana? Itu kan pasti harus ada satu orang yang ngontrol ya, atau beberapa orang yang ngontrol dari ujung depan sampai ujung belakang, dipastikan harus selamat, dipastikan harus sehat, dipastikan tidak berpisah, itu juga dipastikan tidak berpisah dari konvoi itu. Gini juga misalnya dulu waktu saya jalan kaki tadi itu dari Jogja ke Solo itu pasti ada dari dari pengurus itu sebagai tukang pembersih, ya yang awal ya, tentunya mereka pakai mobil atau pakai motor yang kontrol. Dari ujung paling depan itu siapa, dari ujung paling belakang itu siapa, harus terkontrol semua agar santri-santri itu, dulu saya waktu santri itu terus berjalan gitu, tidak ada yang sakit, tidak ada yang ngantuk kan. Sama persis seperti unta juga, harus dipikirin itu siapa yang jadwalnya ngontrol kan. Nah gitulah kira-kira ya, itu kan nggak sembarangan, itu repot banget kan yang dibawa sampai 1000 unta itu. Nah ini loh, saya ingin coba bahas ini supaya sedikitnya lebih mengerti secara akal pikiran kita mengapa Quraisy ini layak menjadi suku yang ditulis namanya dalam Al-Quran, Quraisy. Itu karena gitu, lihat, sekali jalan 1000 unta. Dan mereka jualannya
pasar-pasar terkenal di dunia. Nah, kalau dalam Al-Qur'an ada namanya ilaf. Li ilafi Quraisy. Karena mereka ini punya ilaf. Ilaf itu apa? Ilaf ini adalah sebuah perjanjian. Ya, perjanjian. Perjanjian antar siapa? Perjanjian antara masyarakat Quraisy dengan para raja. Nah, di pembahasan dulu kita sudah bahas. Ya. Pihak-pihak tokoh-tokoh Quraisy. Tokoh-tokoh Quraisy yang diwakilkan untuk melakukan perjanjian dengan tokoh-tokoh raja saat itu adalah Hashim bin Abdi Manaf. Itu mendapatkan ilaf ataupun perjanjian dengan Raja Syam, Romawi Bizantium. Saudara kembarnya Hashim, siapa namanya? Abdi Syams. Itu mendapatkan ilaf atau perjanjian dengan Habasyah, Raja Habasyah dan Mesir. Raja Habasyah dan Mesir. Muttalib bin Abdi Manaf itu mendapatkan ilaf atau perjanjian dengan Raja Kisra di Persia. Sedangkan Naufal bin Abdi Manaf ini keturunan Rasul semua nih, Abdi Manaf semua, Hashim, Hashim, Naufal, Muttalib kan ya sama siapa kakeknya Rasul. Naufal bin Abdi Manaf mendapatkan ilaf atau perjanjian dengan Abdu Syams ke Habasah dan Mesir. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Alusi, di dalam tulisannya Imam Al-Alusi di dalam kitab Ruhul Ma'ani. Jadi perjanjian-perjanjian itu sebagai cara agar mereka bisa melakukan perjalanan dagang dengan aman, gitu. Agar mereka bisa melakukan perjalanan dagang dengan aman. Karena kan pastinya mereka jalur dagang mereka ini melewati kota-kota di mana itu menjadi daerah kekuasaan para raja tadi, akan melewati kekuasaannya Romawi, akan melewati kekuasaannya Persia, akan melewati kekuasaannya Syam atau akan kekuasaannya Habasyah gitu. Maka kalau ada perjanjian-perjanjian itu orang Quraisy akan aman. Kayak gini misalnya Presiden Jokowi melakukan perjanjian dengan Turki, maka pedagang-pedagang Indonesia, para pelajar Indonesia kayak gitulah akan melakukan aktivitas di Turki dengan aman. Kenapa? Karena sudah ada perjanjian antar dua negara kayak gitu. Ya berdagang, ya belajar, apalagi ya aktivitas apapun lah. Nah, Al-Yaqubi mengatakan bahwa di pasar manapun kalau ada karavan Quraisy yang datang ke pasar yang datang ke pasar itu, maka pedagang-pedagang lain akan ciut nyalinya, akan minder kalau ada pedagang-pedagang yang lain bertemu dengan karavan Quraisy. Jadi kalau umpamanya pedagang-pedagang Baitul Arqam misalnya datang membawa barang dagangan ke Rita Mall misalnya, itu semua pedagang yang ada di Rita Mall itu merasa ciut nyali mereka, gitu, merasa minder. Kenapa? Iya, karena saking ahlinya orang-orang Quraisy. Ini level dunia, sekali lagi level dunia. Jadi pedagang yang datang dari India, pedagang yang datang dari Cina, pedagang yang datang dari negeri manapun itu, kalau ketemu dengan karavan Quraisy, itu mereka akan ciut nyali mereka.
Ini Ali Yaqubi mengatakan begitu. Nah, Rasulullah itu interaksinya dengan itu. Rasulullah itu interaksinya dengan masyarakat yang seperti tadi, orang-orang yang kokoh dan kuat dalam berdagangnya, dimuliakan, ditakuti, disegani oleh pedagang dunia. Itu Rasul kita. Interaksinya dengan dikenalkan oleh Abu Thalib dikenalkan oleh Abu Thalib Rasulullah dengan mereka. Dengan cara apa tadi? Dengan cara mengajak Rasul bergabung bersama karavan pedagang-pedagang Quraisy, gitu kan? Yang datang ke Syam tadi itu, yang menuju ke Syam tadi. Lihat, Rasul itu kan datang dari Mekah. Ya. Otomatis selama di perjalanan kan Rasul akan berinteraksi kan. Ya, 12 tahun lah lumayan lah, kenalan apa kayak gitu kan. Bisa ngomong, bisa bicara, bisa interaksi gitu. Rasul kenal di perjalanan itu. Ya 1.500 kilo, ya ngapain kalau cuma diam doang kan? Iya, pastinya Rasulullah akan ada interaksi, akan ada ngobrol apa gitu. Selama di perjalanan itu tuh. Dan disitulah Rasul kita ini kenal, oh begini toh masyarakat saya gitu. Oh begini toh pedagang-pedagang hebat di negeri saya gitu. Jadi langsung dikenalkan di dunia nyata, bukan di papan tulis. Hari ini kan gitu, cuman gitu kan. Coba kalau kita kalau kita kenal, kalau ketika kita dikenalkan, saat kita dikenalkan dengan kekayaan alam Indonesia, itu kan baru hanya di papan tulis kan. Kapan guru-guru kita ngajak, yuk anak-anak ikut ibu guru misalnya, kemana? Mengenalkan kekayaan alam di negeri ini. Yuk diajak kemana kek misalnya ya. Kekayaan alam di mana, di Purwokerto diajak, kayak gitu harusnya dipraktekkan di dunia nyata, bukan hanya di papan tulis. Kekayaan alam Indonesia apa saja? 1, batu bara. 2, emas. 3, apa lagi? Apa? Tembaga. Semuanya disebutin, cuman hanya di papan tulis. Itu mah nggak berguna sama sekali. Sedikit. Kalau kenal hanya di papan tulis, jauh lebih asyik, lebih top kalau anak-anak murid itu seperti Rasul diajak langsung ke dunia nyata. Itu pendidikan yang bagus tuh begitu. Coba kalau ditanya, kalau muridnya nanya, Bu Guru, kalau ini juga salahnya juga sih. Ya, anak-anak murid itu kurang diajak untuk bicara, kurang diajak untuk dialog. Harusnya berdialog gitu. Nanti akan muncul tuh nanti anak-anak yang akan mengatakan misalnya, Bu Guru kan Indonesia ini misal gitu, kaya akan dengan batu baranya. Kalau boleh bisa nggak kami ikut tahu di mana saja gitu. Coba kalau begitu gimana gurunya menimpali jawab dari pertanyaan itu? Iya, pastinya mau nggak mau sekolah harus mengadakan study tour kayak gitu. Ditunjukin nih loh nak, yang dulu atau yang kemarin ibu guru ajarin, ini batu baranya di tempat ini kayak gitu. Supaya anak tuh tahu, oh gitu ya. Diajak ke Irian Jaya gitu. Supaya tahu nih di Irian Jaya itu ada emas. Kemudian juga sekalian ditunjukin, sudah bolong nih nak. Sama siapa dibolongin? Sama Amerika. Supaya tahu harta kita direbut mereka gitu. Itu harusnya. Tapi masalahnya kan dari Purwokerto ke Irian Jaya jauh banget ya. Iya. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Di Purwokerto juga pasti ada kok perusahaan-perusahaan asing kan. Ada, ajak kayak gitu. Nanti kan anak nada nanya, Bu Guru, kan Indonesia itu benderanya merah putih ya.
kok ini ada bendera bintang-bintang apa kayak gitu. Coba orang tua si guru akan ada yang jawab apa kira-kira. Inilah anakku sekalian, Indonesia ini sedang dijajah. Loh kan nggak ada tentaranya, nggak peperangan, iya. Tapi kita tidak bisa bebas untuk menggarap kekayaan negeri kita sendiri. Nah, kekayaan negeri kita sendiri digarap oleh mereka. Ini ada itunya, ada benderanya. Nah, Rasul kita itu dinampakkan langsung di dunia nyata. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang Quraisy itu terbiasa nyeburin, dalam tanda kutip, tahu nyeburin? Ya, Quraisy itu terbiasa nyemplungin anak-anak mereka di dunia ini, di dunia dagang, diceburin tuh anak-anak tuh. Bukan hanya Rasulullah yang di usia 12 tahun, ada yang menyebutkan Khalid bin Walid juga sama. Ya, sama anak, sama orang tuanya tuh. Yuk nyebur sana, ikut dagang sana ke Syam gitu. Jadi sejak kecil tuh begitu. Ini bisa dilihat dalam buku Aswaqul Arab fil Jahiliyah wal Islam, yaitu pasar-pasar Arab di masa jahiliyah dan di masa Islam. Ini menunjukkan mengapa orang Quraisy punya tradisi seperti itu, yaitu nyemplungin anaknya sejak dini ke dunia dagang. Ini menunjukkan mereka punya visi pendidikan. Itu. Mereka punya visi pendidikan, yaitu mendidik dari kecil untuk menjadi calon-calon pedagang level dunia dari kecil. Makanya wajar mengapa banyak pedagang-pedagang hebat di Mekah. Jawabannya karena menjadi pedagang itu, ya, menjadi pedagang itu ditanamkan ke dalam diri anak-anak mereka, bahkan dilibatkan. Jadi mereka tumbuh dengan dunia dagang. Ya gini teman-teman, saya simpulkan sedikit. Kalau mau cepat ahli, antum pengen jadi orang ahli kan? Ya, ahli apa aja lah, ahli dagang, ahli petani, ahli beternak ikan apa kayak gitu. Kalau ingin menjadi orang yang ahli, maka sejak dari keluarga, lingkungan, masyarakat, dan sampai negara, sampai pemerintah harus ada dukungan penuh. Itu harus ada dukungan penuh. Lihat Rasul di rumah diajari dagang oleh orang tuanya, yaitu pamannya. Itu orang tuanya Rasul juga, ya, walaupun bukan kandung. Masuk ke lingkungan, beliau bertemu, bersosialisasi dengan para pedagang, masuk ke lingkungan. Jadi sehari-hari beliau itu kalau berteman, mainannya itu ya itu, karena dengan sesama pedagang otomatis yang diobrolkan akan sama obrolannya gitu. Mainannya juga akan memiliki mainan yang sama. Kalau mainannya pedagang apa kira-kira? Mainannya pedagang apa? Ya kalau hari ini mungkin monopoli ya. Tahu monopoli? Itu kan politik dagang kayak gitulah, kira-kira begitu. Mainannya apa namanya? Pedagang. Masuk ke negara pun betul-betul memfasilitasi rakyatnya untuk memiliki keahlian dagang di negara itu. Dimulai dengan apa misalnya, apa kayak gitu, mendirikan lembaga-lembaga, mendirikan sarana-sarana untuk apa? Menaikkan kemahiran
rakyatnya supaya bisa menjadi pembisnis level dunia. Itu. Jadi kalau ingin menghadirkan kondisional kayak gitu harus apa namanya? Harus ada kesamaan visi kalau begitu. Ya, harus ada kesamaan antara keluarga, masyarakat, pemerintah. Ada kesatuan visi. Jadi dari mulai titik paling bawah sampai titik paling tinggi itu punya sama, visinya harus sama. Mau dikemanakan ini negara? Mau menjadi negara kaya, negara terhormat, atau mau jadi negara sebaliknya? Itu harus visi itu harus ditanamkan dan dipahamkan kepada rakyatnya dari mulai titik paling rendah sampai paling tinggi, paling apa namanya, paling atas. Dan itu supaya apa? Supaya ada dukungan penuh dari level paling bawah. Ya coba misalnya, coba aja rasain, antum hidup di tengah keluarga, ibu bapak antum semuanya petani misalnya ya. Ibu bapak antum semuanya petani. Antum keluar rumah, sehari-hari mainannya sama orang-orang yang apa namanya, petani semua. Anak-anak petani semua. Mainan apa kira-kira? Anak-anak petani itu. Kayak gitulah. Iya. Mainannya di sawah, mainannya sama bukan mainnya sama apa? Bukan sapi, kerbau. Nah, sama kerbau, naik kerbau. Antum pernah naik kerbau? Nah, naik kerbau kayak gitu. Naik di sawah. Kalau di Sunda itu sering di sini ya. Anak-anak itu naik kerbau pakai seluling gitu. Anak-anak masih kecil. Lingkungannya seperti itu. Naik ke level negara, negaranya juga memfasilitasi para petani. Bagaimana menjadi petani yang ahli itu gimana? Oh, itu pasti itu akan lahir banyak petani handal di Indonesia. Kalau caranya begitu, dari keluarga sampai pemerintahnya mendukung. Kira-kira gini. Antum nih sekarang coba lihat diri antum sendiri. Antum kayak gini berarti apa sebabnya? Kok usia 20 tahun nggak jadi ahli apa-apa? Di mana kesalahannya? Ahli pedagang enggak, ahli petani enggak, ahli ilmu enggak, ahli main game juga enggak, ahli ngerokok juga enggak. Ahlinya di mana? Ahli kebaikan enggak, ahli kemaksiatan enggak. Ya syukur-syukur sih ya. Syukur-syukur kalau kemaksiatan jangan sampai ahli lah. Kenapa kita enggak jadi ahli dalam kebaikan? Kenapa? Kita kesalahannya ada di mana? Hah? Iya. Anak-anak antum nanti mau kayak antum sekarang, mau? Mau enggak? Enggak. Awas loh. Jawaban antum tadi saya akan tanya lagi insya Allah nanti. Kalau antum punya anak. Katanya enggak mau punya anak kayak antum. Lah disekolahkan ke sekolah yang sama. Kan? Dididik dengan kurikulum yang sama. Ya sama lagi lah nanti hasilnya kayak antum sama. Wallahi itu. Wallahi sama akan sama. Maka antum dari sekarang harus bertarget dong sebagai orang tua nanti. Kan antum akan nikah kan? Iya. Nah, ini pun juga harus jadi rancangan. Dirancang loh, saya nikah tuh usia berapa? Saya nargetkan nikah anak saya itu harus usia 20 tuh harus siap. Anak saya itu. Iya, ya ngapain coba?
Al-Quran sudah punya dia kan, dia sudah punya Al-Qurannya sudah banyak, ya kan? Iya, ilmu agamanya ya 12 tahun insya Allah eh, nggak begitu inilah, sholatnya sudah bisa, tinggal menaikkan lagi. Ya nggak butuh waktu lama. Ya belajar untuk menghidupi diri sendiri bisa lah sambil nyambi kan gitu. Kemudian ini ngomong doang gitu ya. Ya mudah-mudahan aja jadi cita-cita. Nah, ya harus sejak awal saya pengen nargetkannya itu. 20-an itu sudah ya tuh sudah punya menantu lah. Sudah punya menantu. Coba antum target kapan punya istri itu kapan? Kalau begini-begini aja ya. Iya. Makanya lihat, dengan Sirah Nabawiyah ini kita diajari visi tuh, diajari tujuan, diajari target, supaya kita jelas hidup kita mau kemana, hidup kita mau seperti apa. Ya. Ini pun tadi saya sampaikan ya, keahlian siapa namanya orang Arab ini yang menjadi sebab mengapa orang Yahudi Madinah itu bisa diusir. Itu kan yang menggerogoti ekonomi masyarakat Yathrib saat itu kan Yahudi. Kemudian ketika muslimin datang, para pedagang-pedagang Quraisy yang masuk Islam itu hijrah ke Madinah. Ada ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Itu kan pedagang-pedagang Quraisy yang tadinya ikut bersama nenek moyang mereka tuh ke Syam dan gitu tuh, yang sangat terkenal, yang ditakuti oleh semua pedagang dunia itu. Ketika bertemu dengan pedagang Yahudi, mereka ciut dong. Iya. Pedagang Yahudi kecil kata orang Quraisy itu. Walaupun mereka orang Yahudi itu punya sistem riba. Sistem riba gampang ditaklukkan. Dengan cara apa? Dua. Satu harus jago dagang, yang kedua harus jago meninfakkan harta, mengeluarkan harta. Harus jago dagang, begini. Harus jago dagang itu maksudnya harus jago menghasilkan uang banyak. Yang pertama yaitu dengan cara berdagang. Yang kedua harus jago mengeluarkan dengan jumlah yang banyak juga, yaitu berinfak atau sodako atau wakaf. Hanya dengan dua ini sistem riba akan ditaklukkan. Riba yang hari ini menggerogoti dunia kita itu dari mulai sistem politik sampai kita mau apapun itu pasti riba tak ada gitu. Nah itu ditaklukkannya dengan dua itu. Maka hanya cukup dengan Utsman bin Affan. Coba satu orang, coba lihat. Hanya cukup dengan satu orang, sistem riba. Para pedagang Yahudi luluh lantak di Madinah itu. Dengan cara apa? Sama Utsman bin Affan sini, sama saya. Saya beli itu sumur, dibeli sama Utsman bin Affan, sumur rumah namanya, yang dimiliki oleh Yahudi itu, yang dijadikan sebagai cara untuk menyekik rakyat Madinah, dicekik sama itu tuh. Jadi kalau Madinah butuh air, harus beli ke situ, ke sumurnya si Yahudi itu. Ya. Kemudian sama Utsman bin Affan dibeli. Nih, saya beli. Tapi sama Utsman bin Affan tidak dijual lagi, tetapi diwakafkan. Ini siapa yang mau air di Mesir ini, di sumur ini gratis. Diwakafkan sama Utsman bin Affan. Diwakafkan. Begitu juga pasar. Memangnya sebelum
Rasulullah dan muslimin hijrah ke Madinah punya pasar gitu? Nggak punya. Rasulullah dan kaum muslimin nggak punya apa-apa, jangankan punya pasar. Tetapi sedikit demi sedikit laun lambat laun itu muslimin ketika bikin pasar, maka pasarnya langsung menakut-nakuti pasar Yahudi. Ya, pasar pertama itu pasar yang terbesar saat itu, saya lupa namanya, pokoknya pasar Yahudi itu. Dan pasar terakhir pasar Bani Nadir, ya, pasar terbesar saat itu. Pokoknya pasar terbesar saat itu langsung tidak waktu lama itu sekitar 5 tahunan, ya sekitar 5 tahunan itu Yahudi nggak punya pasar lagi. Dan akhirnya saat perang Khaybar itu selesai, disitulah dimana Yahudi tidak ada lagi di Madinah sampai saat ini. Ya, tidak ada lagi orang Yahudi di Madinah. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, itulah sekilas yang bisa saya coba jabarkan kepada kita agar kita paham bahwa Rasul kita ini seperti itu, karena memang ahli dagang, ya, ahli bisnis, ya, karena memang kondisinya begitu. Dan caranya supaya kita bisa ahli tadi sudah saya gambarkan, itu tentu harus ada kerjasama, harus punya visi yang sama, itu intinya ya, punya visi yang sama, harus ada kerjasama di semua level, dari mulai keluarga sampai pemerintah. Kalau nggak seperti ini nggak jadi. Kita akan selalu kehilangan dan miskin orang-orang ahli kalau tidak ada kerjasama. Wallahu taala bishawab. Saya cukupkan dan kita masuki majelis tasmi. Fadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat